Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, namaku Ronald Gultom, kelas MA24 C13, program studi manajemen di kampus Universitas Pelita Bangsa, dengan dosen Ibu Purwanti, SPD, MM, mata kuliah akuntansi biaya. Yang menjelaskan materi saya dibantu oleh rekan saya, yaitu Mr. Miao. Mr. Miao, silakan. Baiklah, saya di sini sebagai Mr. Miao akan membantu untuk menjelaskan. Di sini kita akan mempelajari materi dengan judul klasifikasi biaya sebagai pilar utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Miao. Terima kasih atas penjelasannya, Mr. Miao. Di sini saya akan menjelaskan ya. Baik, Bang Ronald. Miao. Kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami berbagai jenis klasifikasi biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan peran klasifikasi biaya dalam perencanaan. Yang terakhir yaitu menunjukkan bagaimana klasifikasi biaya mendukung pengambilan keputusan. Berikutnya adalah biasanya ada pertanyaan, Bang Ronald, mengapa sih klasifikasi biaya penting? Klasifikasi biaya itu penting karena yang pertama untuk menyederhanakan pencatatan dan pelaporan, dan yang kedua menjadikan dasar perencanaan anggaran, dan yang terakhir mendukung analisis, profitabilitas, dan pengambilan keputusan yang strategis. Berikutnya kita akan langsung masuk ke pengertian biaya. Biaya yaitu mencakup semua sumber daya yang dikeluarkan, baik berupa uang, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Komponen utamanya yaitu ada bahan baku. Bahan baku yaitu adalah bahan langsung yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah upah langsung operator atau pekerja. Yang ketiga adalah overhead pabrik. Itu semua biaya pabrik non material atau non labor. Itu seperti listrik, depresiasi mesin, dan pemeliharaan. Saya akan memberikan contoh nyatanya, yaitu di pabrik roti, bahan bakunya adalah tepung dan gula. Sementara itu tenaga kerjanya yaitu adalah tukang roti. Dan yang terakhir adalah overheadnya adalah listrik oven. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah biaya produksi, yaitu bahan langsung atau tenaga kerja langsung atau overhead pabrik. Fokusnya pada biaya yang muncul langsung saat pembuatan produk. Yang kedua adalah kategori biaya pemasaran, itu termasuk iklan, promosi, dan distribusi. Dihitung untuk mengukur efektivitas kampanye penjualan. Lalu biaya administrasi, yaitu termasuk dari gaji manajemen, utilitas, dan perlengkapan kantor. Biaya umum yang mendukung operasi tidak terkait langsung dengan produksi. Berikutnya kita akan masuk ke materi, yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, fixed cost, yaitu totalnya konstan dalam rentan volume. Itu seperti sewa gedung dan gaji staf tetap. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Ini kebalikannya dari biaya tetap, yaitu berubah sebanding dengan volume. Itu bisa berupa bahan baku per unit atau komisi penjualan. Yang terakhir adalah biaya semi variabel. Ini gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan biaya lembur karyawan. Karena contohnya jika seorang karyawan lembur, dia pasti akan menggunakan listrik lebih banyak daripada jam operasional biasa. Berikutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu peran dalam perencanaan. Itu yang pertama adalah budgeting. Itu alokasi biaya tetap dan variabel ke pusat bertanggung jawab. Yang kedua yaitu adalah forecasting. Itu proyeksi biaya berdasarkan asumsi volume dan tren historis. Yang ketiga adalah analisis BP, yaitu menentukan titik impas dan margin of safety. Berikutnya kita akan membahas peran dalam pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama yaitu membuat atau membeli. Itu memilih atau opsi dengan biaya paling rendah. Yang kedua adalah menghentikan produk. Lihat kontribusi bersih setelah overhead. Yang ketiga adalah penentuan harga. Itu dari cost plus, yaitu tambahan markup pada biaya produk, atau target costing, yaitu tetapkan biaya maksimum agar sesuai dengan harga pasar.
Selanjutnya kita akan masuk ke analisis break-even point. BP itu apa sih? BP itu adalah singkatan dari break-even point, yang berarti titik impas. Ini adalah titik di mana pendapatan sebuah perusahaan sama dengan total biaya produksi, sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian. Dengan kata lain, perusahaan berada di titik balik modal. Berikut di bawah adalah contoh perhitungan analisis dari BP. Baik, untuk contoh perhitungannya yaitu kita ambil contoh studi kasus snack Cihuy. Itu dengan biaya tetap 50 juta per bulan. Lalu biaya variabelnya yaitu 2.000 per paket. Dengan harga jual yaitu 5.000 per paket. Perhitungannya adalah BP 50 juta dibagi 5.000 dikurang 2.000 sama dengan 16.667 paket. Target labanya adalah 10 juta. Berarti perhitungannya adalah 50 juta ditambah 10 juta dikurang 3.000 sama dengan 20.000 paket. Implikasinya adalah strategi pemasaran untuk menaikkan penjualan di atas 16.667 paket. Atau bahasa sederhananya adalah jika kita ingin menaikkan target keuntungan perusahaan 10 juta, maka kita harus menjual paket yaitu 20.000 paket. Kesimpulannya adalah klasifikasi biaya adalah fondasi untuk memahami struktur pengeluaran perusahaan, memisahkan biaya berdasarkan fungsi, perilaku, dan sifatnya, sehingga memudahkan analisis dan pelaporan. Analisis break-even point atau BP menjadi lebih akurat ketika biaya tetap dan variabel telah teridentifikasi dengan jelas, sehingga manajer dapat menentukan volume penjualan minimal untuk mencapai impas dan merencanakan margin keamanan atau margin of safety. Keputusan manajerial seperti make or buy atau discontinue produk line dan preaching dapat diambil dengan lebih tepat karena hanya biaya relevan yang menjadi dasar pertimbangan. Sekian untuk materi pembelajaran di video kali ini. Saya Ronald Gultom pamit undur diri, and see you. Bye-bye guys, thank you. Dan rekan saya, Mr. Miao, pamit juga undur diri. Mr. Miao silakan. Saya Mr. Miao pamit undur diri ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Miao miao miao.